Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Yom Rison, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan buat kita semua dan menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini kembali lagi masih di dalam Kejadian 1. Kejadian 1. Oke, Kejadian 1. Karena kelanjutan yang kapan hari ya yang saya sampaikan. Ya, Kejadian 1, Beresit bara Elohim et Shamayim ve et haaretz. Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim, ya. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya? Apa yang kita harus lakukan? Ya. Ketika kita melihat kata beresit, ketika kita melihat kata beresit, itu berbicara mengenai ya, beresit, pada mulanya, permulaan. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan apa? Dia menciptakan langit dan bumi. Ketika kita melihat ada kata bet, ada kata res, ada kata alef, ada kata sin, ya, dan ada kata yod dan tau. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia sama Tuhan. Mengapa? Kalau kita melihat di sini kata et, di situ ada kata alef dan tau. Berbicara tentang alef dan tau, berbicara tentang pengorbanan di kayu salib. Yesus Kristus sudah dikorbankan untuk saudara dan saya. Tadi saya diundang oleh hamba Tuhan, ya, 2 hari yang lalu ditelepon untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya sampaikan firman Tuhan. Terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia bisa ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa Tuhan? Siapa yang kita harus cari? Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sampaikan pada waktu itu pimpinan Roh Kudus, ya, sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena banyak sekarang kekristenan yang tidak bisa menjawab ketuhanannya Yesus Kristus. Yesus, dia adalah firman yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah firman. Ayat 12, 14. Dikata dia menjadi manusia. Oke. Yesus atau firman itu, firman jadi manusia. Yohanes
1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kalau firman ini tidak jadi manusia, tetap disebut firman. Dia tidak disebut sebagai manusia atau anak manusia. Tapi karena dia menjadi manusia, sehingga dia disebut sebagai anak manusia. Karena dia dilahirkan oleh manusia. Bagaimana mencapai kepada kemanusiaannya? Bagaimana dia mencapai kepada kemanusiaan sempurna? Dia wow, keren. Dia mengikuti aturan mainnya. Aturan firman. Dia firman jadi manusia. Dia tunduk kepada aturan Torah pada waktu itu. Dia ikuti peraturan-peraturan yang ada. Kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar. Dan ada orang berkata, kok Yesus Kristus itu manusia, kok dibilang Tuhan, kok diangkat diri, kita mengangkat sebagai orang Kristen, mengangkat dia sebagai Tuhan. Tidak ada yang mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak ada. Dia memang adalah firman, dia adalah Tuhan yang jadi manusia, firman yang jadi manusia. Dia adalah perkataan yang jadi manusia. Atau firman atau Davar Elohim yang jadi manusia. Bukan diangkat. Bukan dijadikan Tuhan. Tidak. Sahabat-sahabatku. Tidak ada Yesus Kristus. Oh, karena dia Yesus, dia adalah dari untuk mengangkat jadi. Tidak ada, memang dia benar adalah Tuhan. Karena firman ini yang jadi manusia. Ya. Kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabatku, di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak tergeser iman kita. Firman ini bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini adalah perkataan Tuhan yang jadi manusia. Ada ayatnya enggak Yesus Kristus adalah Tuhan? Banyak. Banyak. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Di mana lagi? Dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus datang kepada Maria, masuk di dalam kandungannya Maria sehingga Maria melahirkan anak yang kudus, anak ilahi, anak yang maha suci, yang luar biasa, yang tidak ada dosanya. Dia disebut sebagai anak manusia. Karena apa? Dia dilahirkan sebagai manusia. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika ada orang bertanya, wah ini begini-begini, oh dia kan manusia biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau tidak salah, Yesus atau Yesua dia belajar midras. Teman saya bertanya, dan hamba Tuhan ini bertanya, ini teman hamba Tuhan bertanya begini. Umur 12 tahun sampai 30 tahun Yesus kemana? Itu belajar midras, belajar tanak, belajar firman Tuhan. Ada nggak? Ada, banyak buktinya.
Dia belajar tentang Ein Sof atau pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ada berapa? Ada 10 unsur. Di dalam 10 unsur itu dia pelajari lebih dalam lagi, 50 lebih dalam. Wah, banyak sekali. Itu ada di bahasa Ibrani. Dia ikut midras, dia ikut pengajaran, dia ikut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia sebagai manusia dia ikut. Dia belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena dia adalah menjadi manusia. Dia jadi manusia, dia ikuti aturan mainnya. Sebab itu ketika dia mempelajari dan dikatakan lulus terbaik, umur 30 tahun dia menyampaikan. Dia menyampaikan karena dia adalah firman yang jadi manusia. Jadi begini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya iman kita itu tidak goyah? Bagaimana supaya iman kita itu tidak goyah? Bagaimana supaya kita mau tetap ada di dalam tangan Tuhan? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang berkata, wah begini, Yesus kan dia bukan Tuhan. Ada orang yang berkata Yesus itu bukan Tuhan. Banyak. Tapi ingat firman Tuhan katakan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada Beresit bara Elohim et hasyamin ve et haaretz. Ketika kita berbicara tentang et, alef dan tau itu berbicara tentang permulaan dan sampai kepada salib Kristus. Pengorbanan sampai kepada salib Kristus. Alef dan tau, awal dan yang akhir. Awal dan yang akhir, alef tau. Jadi sahabat-sahabatku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau tetap setia sama Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku. Jangan pernah lalai, jangan pernah ragu akan kekuasaan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dia sanggup mengadakan segala sesuatu karena dia adalah firman yang jadi manusia. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, mari kita mau setia sama Tuhan. Akhir zaman banyak sekali pengajaran-pengajaran yang ada. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang meragukan iman kita. Meragukan kepercayaan kita. Tapi kita tahu dan kita harus mengerti bagaimana kita mau belajar tentang firman Tuhan. Dia mengikuti midras, dia mengikuti sekolah, dia ikuti dan dia tahu dia memang Yesus atau Yesua itu mengikuti, dia belajar. Bagaimana cara untuk menebus dosa manusia? Dia harus menjadi manusia. Dia harus merasakan bagaimana harus belajar, bagaimana harus mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, aturan-aturan Torah pada waktu itu. Sehingga waktunya tepat. Waktunya selesai, waktunya dia genapi. Jadi teman-teman yang ada, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kita semua.
Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Jadi bagi kita semua yang ada anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Jangan pernah menyerah dengan keberadaan sekarang. Tapi mari kita mau fokus kepada panggilan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi anak-anak Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Alef dan Tau. Beresit bara Elohim et asyamai weta aretz. Alef dan Tau. Pengorbanan. Dan selesai. Awal dan yang akhir. Tetapi ketika mulai awal, dia menjadi manusia. Firman jadi manusia, dia ikutin apa yang diarahkan, apa yang dia belajar. Ya, dia belajar midras, dia ikut midras, dia ikut namanya sidur, pujian, dia ikut namanya, banyak sekali. Ada namanya pohon kehidupan, kalau di bahasa Indonesia pohon kehidupan. Dia pelajari, dari Keter sampai Malkut itu ada. Ada bina, ada 10 unsur. Dia pelajari. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Setia, lakukan. Mengapa Yesus berkata begini? Berilah apa yang ada padamu kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Karena dia belajar. Dan Yesus menerapkan itu semua. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Tuhan mengasihi kita semua, siapapun kita, dimanapun kita berada. Yesus Kristus mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akhiri firman Tuhan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi pembelajaran firman Tuhan dalam bahasa Hebrew. Dan kita akan kupas, mungkin nanti suatu saat saya akan ambil ini untuk papan tulis, supaya ditulis. Ya, akan dikasih pengertian. Begini, misal Alef, Tau, Beresit begini, nanti ditulis supaya kita akan mengerti, memahami bersama-sama. Oke. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Berkati umat-umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Tuhan berkati setiap pergumulan. Tuhan tolong. Tuhan adalah sumber jawaban di dalam kehidupan kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Pergumulan kami, bisnis kami, usaha kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat berhasil. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa Indonesia dari presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW. Tuhan memberkati, Tuhan berkati bangsa Israel dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya terimalah berkat, damai, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, melindungi, menjaga mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.